Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara dengan NIM D1C1210131 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya membuat presentasi untuk merekomendasi mata kuliah Mesin dan Peralatan Industri dengan dosen pengampu Ibu Yanisa, STP, MSI. Baiklah, langsung saja ke judul presentasi, yaitu pembuatan piring berbahan baku serat daun nanas. Baiklah, di sini kita akan memasuki latar belakang, menjelaskan tentang mesin. Mesin dalam dunia industri memiliki definisi sebagai salah satu faktor produksi yang menentukan kelancaran suatu proses produksi. Kelancaran proses produksi menuntut dibutuhkannya kondisi mesin dengan keadaan baik, sehingga terdapat suatu keadaan produksi yang memuaskan sesuai apa yang direncanakan. Dalam penggunaan peralatan atau mesin agar kontinuitas terhadap produksi tetap terjamin, dibutuhkan sebuah kegiatan pemeliharaan mesin yang baik dan terencana agar dapat melaksanakan produksi dengan efektif dan efisiensi sesuai dengan pesanan yang telah dirancang dengan hasil produk yang berkualitas. Masuk ke tujuan, yang pertama adalah mengetahui mesin dan peralatan apa saja yang digunakan dalam proses pembuatan piring berbahan baku serat daun nanas. Masuk ke alat dan bahan, yang pertama di sini ada baskom besar, yang kedua ada baskom sedang, yang ketiga ada blender, yang keempat ada spatula, yang kelima ada saringan, yang keenam ada dandang, yang ketujuh ada kompor, papan cetakan kertas, dan yang terakhir adalah mesin pres. Bahan yang masuk ke bahan yang digunakan dalam pembuatan piring yaitu air dan daun nanas. Masuk ke diagram alir, yang pertama di sini ada persiapan bahan baku daun nanas segar. Daun nanas diperoleh dari desa Tangkit Baru. Daun nanas dipilih dengan keadaan kondisi baik dan segar, dan daun nanas dibersihkan dari duri yang masih ada terdapat pada pinggir daunnya. Kita masuk ke pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran dipotong menggunakan gunting dengan panjang 3 cm untuk memudahkan proses pemasakan. Sebelum ke proses pemasakan, di sini kita melakukan proses pencucian untuk membersihkan bahan dari berbagai kontaminasi atau kotoran yang masih menempel pada bahan. Selanjutnya dari proses pencucian yaitu proses pemasakan selama 15 menit. Di sini proses pemasakan menggunakan dandang, dandang dengan perbandingan larutan pemasak dengan daun nanas adalah 6:1, kemudian dilakukan pemasakan selama 15 menit. Selanjutnya di sini kita masuk perendaman. Perendaman dilakukan di sini selama 1 malam. Dari proses perendaman kita melakukan pemasakan yang kedua itu selama 2 jam. Dari proses pemasakan baru masuk ke proses penghalusan untuk menjadikan pulp atau bubur kertas. Penghalusan di sini menggunakan blender. Setelah halus, bahan pulp tersebut dicetak menggunakan cetakan berukuran 20 kali 30 dengan berat pulp 50, 67, dan 72 gram. Kemudian diletakkan di dalam bak yang berisi air yang bertujuan untuk memudahkan pencetakan agar merata dan sempurna. Tiriskan screen yang berisi pulp, lalu keringkan di bawah sinar matahari. Kemudian lepaskan kertas yang sudah terbentuk dari screen. Setelah sudah jadi kertas, barulah dilakukan proses pencetakan piring menggunakan mesin pres. Dicetak dengan berat pulpnya 72 gram dengan pelakuan tidak direndam dan dipres menggunakan suhu 100 derajat Celcius. Percobaan kedua lapis dengan berat pulp 67 gram ditambah 50 gram dengan perlakuan daun direndam dan dipres menggunakan suhu 175 derajat Celcius selama 1 menit. Barulah jadi piring piring dari serat daun nanas. Kita masuk ke pembahasan pengolahan limbah dari kegiatan budidaya perkebunan dan pengolahan produk nanas dari Desa Tangkit Baru, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi yang dapat kami berikan yaitu salah satunya membuat piring yang ramah lingkungan dari limbah daun nanas sehingga dapat menjadi manfaat lebih, memiliki nilai ekonomis dan menjadi alternatif pengganti piring plastik sekali pakai
dan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengurangi jumlah limbah daun nanas yang dibuang ke lingkungan. Adapun mesin dan peralatan pada pembuatan piring berbahan baku serat daun nanas adalah sebagai berikut. Yang pertama tadi ada baskom besar. Pada pembuatan piring berbahan baku serat daun nanas, baskom digunakan sebagai tempat untuk mencuci bahan, merendam bahan, dan tempat untuk mencetak bahan. Yang kedua tadi ada baskom sedang. Pada pembuatan piring berbahan baku serat daun nanas, baskom sedang digunakan sebagai alat untuk meletakkan bahan sebelum ditimbang atau sebelum dicetak. Selanjutnya, menggunakan blender. Pada pembuatan piring berbahan baku serat daun nanas, blender digunakan sebagai alat untuk menghaluskan bahan jadi bubur dan yang ingin dicetak menjadi piring. Selanjutnya ada spatula. Eh, Spatula digunakan sebagai alat untuk mengaduk bahan. Selanjutnya ada saringan. Saringan digunakan sebagai tempat penirisan bahan bertujuan agar air tidak ikut tercampur dengan bahan dari proses pencucian dan perebusan. Selanjutnya ada dandang. Alat ini digunakan sebagai tempat perebusan daun nanas. Dandang yang digunakan pada perebusan bahan berukuran sedang. Selanjutnya ada kompor. Alat ini digunakan sebagai pemanas untuk melakukan proses perebusan pada daun nanas. Setelah itu ada cetakan kertas. Alat ini digunakan sebagai alat cetakan kertas dari bubur kertas yang telah dilakukan proses penghalusan. Cetakan ini dilakukan dengan cara memasukkan pulp ke dalam cetakan dan cetakan diletakkan ke dalam baskom besar yang berisi air agar mempermudah peralatan perataan di dalam cetakan kertas. Selanjutnya masuk ke mesin pres. Mesin pres digunakan sebagai alat mencetak lembaran kertas menjadi piring dengan menggunakan suhu 175 derajat selama 1 menit. Mesin pres bekerja dengan menggunakan tenaga gas yang diatur pada gas LPG dan menimbulkan panas pada saat proses pengepresan bahan. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan. Dari penulisan laporan di atas dapat disimpulkan bahwa mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi piring dari serat daun nanas menggunakan baskom besar, baskom sedang, blender, spatula, saringan, dandang, kompor, cetakan kertas, dan mesin pres. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.